Wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan masuk bab baru. Babnya itu adalah transformasi. Transformasi ini merupakan bab terakhir yang akan kita pelajari di kelas 9. Setelah itu mah beres ya materi teh. Nah, transformasi ini ada materi prasyaratnya, yaitu sistem koordinat. Sistem koordinat kalian udah pelajari di kelas 8. Yang bidang koordinat itu loh, yang ada sumbu X, sumbu Y-nya gitu. Nah, terus transformasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua refleksi atau pencerminan. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir adalah dilatasi atau perubahan ukuran, baik itu perbesaran atau pengecilan. Yang hari ini kita akan bahas adalah translasi dan dilatasi, yang pertama dan ke yang terakhir. Yang pertama dan yang keempat. Oke. Translasi. Translasi itu pergeseran. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa? Ini, misalkan saat main bowling. Saat main bowling ini, kan si bolanya itu dilempar ya. Nah, dari sini dia dilempar ke sana, nah si bolanya kan bergeser. Nah, itu adalah contoh translasi. Karena ada pergeseran bola. Atau contoh lainnya saat kalian main perosotan, pasti pernah kan ya main perosotan. Asalnya di atas, terus kalian meluncur ke bawah. Itu kalian mengalami pergeseran atau translasi gitu. Nah, notasi translasi atau lambang translasi itu sendiri dituliskan misalkan ada titik A di X, Y, kemudian dia ditranslasi oleh A, B, maka hasil translasinya adalah atau bayangan translasinya adalah A aksen dengan X tambah A, Y tambah B. Gitu. Jadi X ditambah A, Y ditambah B. Gitu. Contohnya, misalkan saya punya titik A 2,4 ditranslasi oleh 3,2, berarti akan ada bayangan A aksen 2, berarti X tambah A, berarti 2 ditambah 3, Y tambah B, 4 tambah 2. Berarti bayangan A aksennya itu adalah di 5,6. Kalau misalkan digambarkan di bidang kartesius seperti apa? Misalkan nih, titik awalnya itu 2,4. 2,4 berarti di sini kan 2,4. 2,4. Bentar. Di sini nih 2,4. Ini titik A, kemudian ditranslasi sejauh 3,2, titiknya itu akan ada di 5,6, akan ada di sini. Ini A aksen. Seperti itu. Jadi dia bergeser, yang awalnya di sini, dia bergeser ke agak ke atas, jadi A aksen. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba translasi bidang datar atau bangun datar. Misalkan saya punya segitiga BCD, titiknya itu B di 2,10. Berarti di mana sih B 2,10 teh? 2,10 di sini ya, 2,10 ini B. Terus ada titik C di 0,8. Ini C, terus ada titik D di 4,8. Di sini berarti. Ini titik D. Segitiga. Nah, kemudian dia akan ditranslasi oleh 2,-3 misalkan. Nah, berarti kita tulis dulu hasil translasinya di sini di Kotlet. Berarti B aksennya itu adalah 2 tambah 2, 4, 10 tambah -3, 7 ya. Atau 10 kurang 3 gitu. Terus C aksennya itu berarti 0 tambah 2,
2, 8 kurang 3, 5. D aksennya ada di 4 tambah 2, 6, 8 kurang 3, 5. Nah, kita tulis lagi, kita gambar lagi di koordinat kartesiusnya. Berarti B aksennya ada di 4,7. 4,7 di sini ya B aksen. Sini B aksen 4,7. Terus C aksennya ada di 2,5, berarti di sini. Ini C aksen. Kemudian yang terakhir D aksennya itu ada di 6,5. 6,5 di sini. D aksen. Nah, kita sambungkan lagi, dijadikan segitiga lagi. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, berarti yang segitiga hijau itu adalah segitiga awal, sedangkan segitiga yang oranye itu dia hasil bayangan. Ini bayangannya atau hasil translasinya. Gitu. Tinggal di gambar aja gitu ya, maksudnya tinggal ditambahin antara titik awal sama si koordinat translasinya. Seperti itu. Lanjut. Oh, kita udah masuk dilatasi sekarang. Kalau dilatasi itu artinya perbesaran atau pengecilan. Kalau tadi di diagrama perubahan ukuran gitu ya. Ini kayak misalkan ini. Apa sih ini teh? Foto Monas gitu ya. Dia bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, atau kalau misalnya kalian main-main kamera atau lagi mau moto gitu ya, pasti kalian udah familiar, udah biasa megang kamera HP kan. Kalau misalnya kalian zoom gitu, nah kayak misalkan gini nih, zoom. Nah, ini dia kan ngezoom ya. Nah, ini berarti dia terjadi dilatasi perbesaran. Terus kalau misalkan kita kecilin lagi, nah itu terjadi dilatasi pengecilan gitu. Nah, terus notasi dilatasi itu sendiri dilambangkan dengan, misalkan saya punya titik A, X, Y lagi, X, Y. Nah, kalau dilatasi itu cukup dengan O, K. O itu adalah titik pangkal, dan K itu adalah faktor skala perubahan ukurannya gitu. Dia akan menghasilkan bayangan di A aksen dengan K dikali X dengan koordinat K kali X, koma K kali Y gitu. Nah, terus di sini ada catatan kalau misalkan si faktor skalanya antara 0 sama 1, berarti yang terjadi adalah pengecilan. Kalau faktor skalanya sama dengan 1, berarti si gambarnya akan tetap. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan si faktor skalanya lebih dari 1, berarti yang terjadi adalah perbesaran. Gitu. Contohnya, misalkan saya punya persegi KLMN. Dengan titik K di 0,0, kita tulis dulu ya. Kita gambarkan dulu. K di 0,0. Ini K, L-nya ada di 0,2. L-nya di 0,2. Zoom. Terus M-nya ada di 2,2. Di M. N-nya ada di sini. Di 2,0 N. Kita sambungin. Nah, saya punya persegi kayak gini. Dia akan didilatasi yang pertama oleh faktor skala berapa? Faktor skala 2. Kalau 2 berarti dia yang terjadi adalah perbesaran. Kenapa? Karena lebih dari 1 kan, berarti yang ini adalah perbesaran nantinya. Si perseginya itu akan membesar. Nah, kalau yang ini, dia setengah. Setengah itu kan antara 0 dan 1. Berarti yang terjadi adalah pengecilan.
perseginya akan mengecil. Kita tulis dulu koordinat hasil dilatasinya. K, titik K-nya berarti dia nanti akan ada di 0 kali 2 tetap 0, 0 kali 2 tetap 0, kan dikaliin ya. Terus L-nya ke aksen, L aksennya itu akan ada di 0 kali 2, 0, 2 kali 2, 0 kali 2 itu 0, terus ini 2 kali 2, 4. Pokoknya dua-duanya dikaliin ke faktor skalanya. M aksennya 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. N aksen 2 kali 0. 2 kali 2, 4. 0 kali 2, 0. Gitu. Kita gambarin. K aksennya dia ada di 0,0 tetap ya. Oh, jadi warna oranye ya. Salah itu. Ini di sini. Terus L aksennya ada di 0,4 di sini. Di 0,4. Astagfirullah. Gina hasil taya we. Ampun. Aduh, di 0,4 tuh di sini kan. Susah banget ya Allah. Di situ terus M aksennya ada di 4,4 di sini. N aksennya ada di 4,0 di sini. Nah, kelihatan kan ya dia segitiganya jadi membesar. Yang awalnya hijau jadi warna oranye. Ya segitiga, perseginya jadi membesar gitu. Nah, ini yang dengan faktor skala sama dengan 2. Sekarang yang terakhir si faktor skalanya itu setengah. Berarti K-nya itu ada di 0,0 tetap karena 0 kali setengah 0. 0 kali setengah juga 0. L-nya ada di 0 kali setengah itu 0. 2 kali setengah itu 1 atau 2 bagi 2. Setengah itu kan artinya bagi 2 ya. Nah, sekarang ini 2 dibagi 2. 1. 2 dibagi 2 juga 1. Terus yang terakhir N-nya itu ada di 1,0. Karena 2 bagi 2, 2 atau dikali setengah itu 1. 0 dikali setengah itu 0. Gitu. Kita gambarkan sekarang 0,0. Terus 0,1. Satu koma 1, 1,0. Nah, di sini ya dia lebih kecil lagi. Ih. Astagfirullahaladzim. Susah banget. Nah, gitu. Yang ungu dia lebih kecil lagi. Karena si faktor skalanya setengah. Berarti yang terjadi adalah pengecilan gitu seperti ini. Yang ini adalah faktor skalanya. Yang ungu ini faktor skala sama dengan setengah. Gitu. Beres deh materinya. Nah, sekarang tugasnya yang pertama, gambarkan pada bidang koordinat kartesius seperti yang barusan saya lakukan. Yang pertama jajar genjang EFGH yang ditranslasi oleh T 6,-4 dengan E-nya 0,5, F 4,6, G 5,8 dan H 1,7. Jadi kalian gambar dulu di bidang koordinat si jajar genjang EFGH-nya. Terus ditranslasi kayak tadi. Kayak yang ini gitu, ditranslasi dulu. Jadi nanti ada bayangannya. Terus yang kedua, jajar genjang PQRS yang didilatasi oleh faktor skala K sama dengan 4 dengan P 0,1, Q 3,1, R 4,2 dan S 1,2. Jadi kayak yang ini. Dicari dulu bayangannya di titik mana aja. Enggak.
digambar dulu jajar genjangnya, terus dicari bayangannya, digambar lagi. Jadi nantinya kayak gini. Seperti yang persegi ini gitu. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami. Minggu depan kita akan bahas tentang rotasi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjain tugasnya ya. Kalau bisa kumpulin ke web, kalau nggak bisa boleh japri aja. Terutama kelas 9B, banyak banget tugasnya yang kosong setelah UTS ini. Boleh japri kalau misalkan susah ke web gitu. Makasih.